Jadi apa yang mereka lakukan dibalas dengan sebaliknya oleh Allah. Ini pelajaran buat kita. Jangan kita menzolimi orang, nanti Allah akan balik. Dan Allah membalik sesuatu itu kadang-kadang dengan tidak pakai hitungan. Setahun, 2 tahun, bisa seketika. Bisa seketika. Dan itu banyak kejadian di dalam perjalanan, ya, perjalanan kehidupan, baik pada masa sirah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali orang-orang musyrik yang melakukan suatu kezaliman kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian berbalik, mereka menjadi hina. Nah, di sini digambarkan di ayat ini. Ulaika kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Bagi mereka kehinaan di dunia. Apa bentuk kehinaan itu? Nah, yang tadi itu. Mereka akhirnya disingkirkan, ya. Mereka kemudian akhirnya justru tidak bisa mendekat ke Masjidil Haram. Wa fil akhirati azabun azim, dan di akhirat nanti Allah akan memberikan azab yang besar, yang pedih. Nah, bagian yang terakhir ini, saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin, ya. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Walaupun bagian ayat ini kaitannya adalah kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mencegah disyiarkannya agama Allah, orang-orang yang ingin masjid-masjid Allah dan rumah-rumah ibadah itu menjadi hancur lebur. Tetapi, ya, khizyun fid dunya wa azabun azim fil akhirah, itu juga bisa menimpa yang lain. Maka di dalam doa Nabi, apa kata Rasulullah SAW? Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya. Ya. Ini doa Nabi. Ya Allah, kata Rasulullah SAW, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, elokkanlah, indahkanlah akhir dari semua urusan-urusan kami. Jadi kalau kita berbisnis, awalnya baik, tengahnya baik, akhirnya juga berkah. Kalau kita belajar, mulai dari masuk, proses, sampai kita lulus, berkah. Kita jadi ASN, mulai dari seleksi, dapat naik jabatan terus sampai pensiun, selamat dan berkah. Itu ahsin aqibatana. Itu doa Nabi. Karena tidak sedikit bapak-bapak saudara, perjalanan hidup itu menunjukkan kepada kita, ya, ada orang-orang yang awalnya baik, tengah-tengahnya baik, ternyata di akhirnya dia su'ul khotimah. Itu ada su'ul khotimah dalam konteks kehidupan, atau su'ul khotimah dalam konteks pekerjaan, usaha, ada. Maka Nabi mengajarkan kita satu doa. Apa itu? Allahumma ahsin aqibatana. Yuk kita baca bareng-bareng. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. 3 yang kita minta. Ahsin aqibatana, elokkanlah akhir dari semua urusanku. Yang kedua, ajirna min khizyid dunya, lindungi diriku dari kehinaan di dunia. Ini seperti ayat ini nih. Allah timpakan kehinaan di dunia. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah. Macam-macam kehinaan di dunia itu, bapak-bapak saudara, ya. Di antaranya misalnya apa? Ghalabatud dain. Ghalabatud dain itu artinya terlilit hutang. Gak habis-habis berhutang. Hari ini berhutang, begitu lunas tiba-tiba terpaksa berhutang lagi, berhutang terus dari awal sampai akhir. Itu namanya ghalabatud dain. Ini juga dimintakan oleh Nabi. A'udzubika min ghalabatid dain. Ya, jangan sampai, ya.
Makanya kalau kita nggak darurat berhutang, nggak usah berhutang ya bapak-bapak ya. Nggak usah berhutang. Kalau nggak darurat berhutang, nggak usah berhutang lah. Nggak usah. Cukupkan dengan apa yang ada. Ada juga khizyun, kehinaan itu apa? Qahrur rijal. Qahrur rijal itu artinya kita berada dalam keadaan di mana kita terzolimi, ya, tapi kita nggak bisa membebaskan diri. Kita sebagai muslim misalnya berada di suatu tempat di mana kita nggak boleh sholat. Nauzubillah, ada saya dengar cerita-cerita di sebagian tempat ya. Misalnya, dulu saya pernah ke Hong Kong ya. Saya ke Hong Kong diundang oleh saudara-saudara kita yang bekerja di sana. Lalu di antara keluhan ya, keluhan adalah ada di antara mereka yang ketika sampai di sana, lalu kemudian ditempatkan atau dapat tuan rumah atau yang mempekerjakan itu nggak kasih dia sholat, nggak kasih dia waktu sholat. Lebih dari itu, dia dipaksa untuk makan yang sama dengan tuannya. Padahal tuannya itu kan orang Hong Kong, makannya bab 1 setiap hari. Dia diharuskan makan bab 1 juga. Ada yang menyampaikan ke saya begitu. Sudah setahun lebih saya tuan guru kayak begini, apa gimana saya? Ya Allah, coba kita gambarkan. Bukan dia milih dirinya dalam arti dia punya pilihan banyak lalu dia milih, tidak, dia ditempatkan oleh situasi seperti itu. Ada juga yang walaupun majikannya itu non muslim tapi hormat, artinya dikasih waktu, dikasih kalau mau sholat silakan sholat, lalu kembali bekerja, lalu kemudian kalau makanan juga dipersilahkan dia untuk menyiapkan makanan yang halal. Tapi ada yang seperti tadi, Masya Allah ya, innalillahi wa inna ilaihi, itu situasi. Nah itu kita berdoa kepada Allah, jangan kita dalam kondisi seperti itu. Ya saya sampaikan kepada ibu itu, cari pekerjaan yang lain kalau begini, cari, ikhtiarkan semaksimal mungkin. Dan sebelum dapat pekerjaan yang lain itu, maka ini hukumnya darurat. Ini hukumnya darurat, tapi cari. Kalau dia tidak kasih waktu sholat, sembunyi-sembunyi sholat dengan cara apapun, kitaban mauquta. Ya. Kalau tidak bisa masing-masing di waktunya, jamak dia, mau jamak takdim, jamak takhir. Kalau misalnya lagi zuhur, kira-kira ada orang majikannya misalnya meleng, ya, ketiduran majikannya, ambil waktu di sana. Kalau khawatir nanti sholat asar nggak dapat waktu, jamak takdimnya ke zuhur gitu. Jadi upayakan sambil mencari. Ya. Tapi intinya adalah Bapak Saudara, itu keadaan. Ya. Itu suatu keadaan yang menyulitkan. Yang kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita seperti itu.